Halo Mamsi Pejuang Kasih, perkenalkan saya dengan Lia, menemani Mamsi semuanya di G-Live Herba Asimor, kawal awal pejuang kasih dengan Asi Pasti. Gimana kabarnya Mamsi semuanya di seluruh Indonesia? Semoga sehat terus ya. Oke, jadi mulai sekarang kita bakal sering ketemuan di IG Live Herba Asimor untuk membahas banyak hal seputar Mamsi dan menyusui. Dan pastinya akan menambah pengetahuan Mamsi sebagai pejuang kasih. Oke, sekarang kita ngomongin topik apa sih yang akan kita bahas hingga siang hari nanti. Topik Mamsi sebagai pejuang kasih. Mungkin dari Mamsi semuanya ada yang belum tahu ya, apa sih pejuang kasih itu. Jadi pejuang kasih itu adalah pejuang yang pekerjaannya 24 jam membesarkan buah hatinya sebaik-baiknya dan mereka tidak kenal sakit, tidak kenal lelah, rintangan apapun mereka tidak peduli asal bayinya mendapatkan kawal awal terbaik. Untuk membahas topik Mamsi sebagai pejuang kasih, kita telah menghadirkan dan mengundang seorang Mamsi pejuang kasih yang kita panggil dengan Mamsi Rosabella. Halo Mamsi Rosabella, apa kabar? Baik, Mbak Lia gimana? Aman semua? Aman, sehat semuanya. Oke, Mamsi, terima kasih ya sebelumnya bahwa Mamsi sudah hadir di IG Live Herba Asimor untuk nanti kita akan membahas lebih lanjut Mamsi sebagai pejuang kasih. Oke, siap? Oke. Iya. Nah, oke, sebelum kita membahas lebih lanjut dan ngobrol-ngobrol dengan Mamsi Rosa, aku akan mengajak Mamsi semua yang ada di rumah untuk nonton. Dan aku juga akan mengingatkan semua Mamsi yang ada di rumah, sudah diminum belum herba asimornya untuk hari ini? Herba asimor dikonsumsi untuk ibu menyusui 2 kaplet dalam sehari. Jadi, buat Mamsi yang lagi butuh herba asimor, atau mungkin stoknya di rumah sudah habis, jangan lupa beli di toko online seperti Shopee dan Tokopedia. Ataupun bisa mendapatkannya di apotik seperti K24, apotik Century, apotik Viva Generik, dan apotik Roxy lainnya. Nah, jadi jangan lupa ya ditunggu untuk mengonsumsi herba asimor dan membeli di apotik-apotik terpilih lainnya. Oke, Mas Rosa, gimana udah siap ya? Aku mau ngajakin ngobrol lebih dalam seputar Mamsi sebagai pejuang kasih. Oke, Mamsi? Iya, halo. Iya, oke, yuk Mbak. Oke, sebelum ke topik kita lebih dalam, sekarang Mamsi kesibukannya apa nih, Mam? Mungkin boleh diceritakan. Aku ibu rumah tangga dan juga content creator juga. Oke, content creator berarti bisa mengerjakan pekerjaan dari rumah atau harus ke kantor atau maksudnya ke Enggak. tempat klien seperti itu? Enggak sih, aku semuanya based on di rumah aja. Oke, Gitu. jadi bisa sambil mengasuh buah hati ya. Yes. Oke, nah sekarang buah hatinya umur berapa ini, Mam? Sekarang 7 bulan. 7 bulan dan masih asik? Masih. Masih asik, luar biasa. Oke, terkait dengan topik yang kita bahas yang hari ini, Mamsi sebagai pejuang kasih, boleh nggak diceritain kisah menyusui yang mungkin berkesan, yang paling diingat oleh Mamsi Rosa? Oke, pas lahiran sempet putingnya lecet karena salah pelekatan waktu itu, terus sakit banget. Pernah bingung puting juga, pernah ASI drop juga, ASI berlimpah juga pernah. Jadi kisah menyusui aku tuh cukup berwarna sih. Oh, aku pernah hampir mastitis juga. Udah badannya udah anget-anget gitu karena waktu itu payudaranya terlalu keras ya, terlalu lama nggak dikosong-kosongin. Pernah juga. Oke, itu pada bulan keberapa ketika Mamsi Rosa mengalami mastitis? Abis lahiran ya, kayak sekitar seminggu apa 2 Oh, mingguan habis gitu deh. lahiran. Bener-bener. Oke, pada waktu itu mungkin setelah konsultasi dokter, apa penyebabnya mastitis itu? Itu karena nggak dikosongin sih payudaranya. Jadi dia kelamaan apa ya bilangnya ya, dia oversupply. Terus ya aku nggak kosongin waktu itu, aku nggak pompa gitu. Jadi Oke. akhirnya dia engorgement. Oke, jadi dalam kondisi penuh
tapi tidak dikeluarin gitu ya. Iya, Oke, itu menyebabkan mastitis ya. Oke, nah iya. kemudian pada saat mastitis itu bagaimana nih memenuhi kebutuhan ASI buah hati? Karena kan pasti pada waktu mastitis sakit dong ya, atau tetap menyusui atau bagaimana? Tetap menyusui. Justru menyusui itu adalah solusinya. Karena dengan menyusui kan, Oke. jadi akhirnya AC-nya jadi dikeluarin, jadi payudara bisa dikosongin gitu. Oke, nah ini juga bisa jadi pelajaran mamsi semua yang ada di rumah ya, karena mastitis juga banyak dialami oleh mamsi mungkin ya, dan nggak gampang keluar dari kondisi kesakitan payudara pada saat Sakit banget. didiagnosa mastitis, betul ya? Oke, oke. Hmm. Nah, apakah kondisi ini atau pengalaman mastitis itu menjadi perjuangan terberat atau ada perjuangan terberat lainnya yang pernah dialami Mamsi Rosa selama masa menyusui? Kalau menurut aku ya perjuangan terberat tuh ketika ASI drop sih, ketika nggak ada Oke, ASI gitu. Kalau mastitis itu kan nggak usah worry ya, karena ASI-nya produksinya masih banyak. Tapi kalau ASI oke, drop itu sampai bayinya kelaperan, nangis-nangis, itu bener-bener nggak tega banget ngelihatnya. Dan kita panik ya gimana, apalagi waktu itu masih ibu baru, apa namanya, aduh ini gimana anak kok ASI-nya pertama nggak ya. keluar. Iya, anak pertama. Jadi panik banget tuh. Itu sih yang bener-bener perjuangan. Sekalian juga aku kan kebetulan lagi nggak pernah pakai asisten rumah tangga nih. Jadi kayak Hmm. aku juggling gitu loh antara ngurus suami, ngurus rumah, ngurus bayi, terus ngurus diri sendiri juga. Jadi kalau asidro paling pusing sih, itu perjuangan banget sih menurut aku. Oke, dan pada saat itu boleh digambarkan nggak kondisi ketika ASI drop? Dan ini mungkin juga jadi banyak pengalaman Mamsi yang ada di rumah ya. Kondisi ASI menurun dan mungkin bingung bagaimana ini ASI bisa diberikan kepada buah hati ya. Nah, ini kondisi pada waktu itu gimana nih yang terjadi Mamsi? Waktu itu kan drop ya, aku bener-bener merhatiin apa yang aku minum, apa yang aku makan, terus istirahat Mhm. harus cukup juga. Jadi sebenarnya tuh kayak banyak faktor sih yang apa namanya menunjang biar produksi ASI-nya juga lancar kembali. Terus emang harus happy sih biar ASI Oke, lancar keluar gitu. oke, Karena kalau stres tuh ASI ya emang nggak bakal keluar ya, gitu. ya, Jadi betul, betul. jadi yang diperhatiin itu minum harus banyak juga karena kan bahan baku dari ASI itu kan cairan, jadi bahan bakunya itu kan air. Jadi kita harus banyak minum air putih juga untuk Ya, memperlancar produksi gitu. oke. Nah, artinya tadi Mamsi Rosa sempat bercerita bahwa selain ngurusin bayi, juga ngurusin keluarga ya. Nah, sekarang ada kaitannya dengan itu tuh. Sebenarnya seberapa besar sih daya dukung keluarga diperlukan oleh seorang ibu dan terutama pada saat ibu menyusui? Atau sebenarnya Mamsi Rosa menganggap bahwa sebenarnya ibu bisa kok ngurusin bayinya sendiri dan sudah menjadi kewajiban seorang ibu untuk membesarkan anaknya. Gimana itu Mamsi? Kalau menurut aku dukungan keluarga penting banget ya, apalagi pas ibunya kayak ibu baru yang baru lahiran, itu kan udah kondisi fisiknya sangat lelah, terus mental juga kita butuh support banget. Dan yang Hmm. menurut aku paling penting sih support system ya dari suami ya, yang paling terdekat dulu. Ya, betul. Jadi menurut aku itu penting banget sih. Tapi dibilang ibu harus bisa membesarkan bayinya, kalau di keluarga aku, keluarga kecil ini, itu aku sama suami aku play our own role. Jadi kalau suami aku tuh fokusnya kerja, berkarya, menafkahi Mhm. keluarga, sedangkan aku tuh fokusnya ke anak. Jadi Ya, dari tumbuh kembang anaknya, terus oh ini babynya udah reach certain milestone belum, motorik kasarnya udah pas belum sesuai, umur segini udah bisa apa, motorik halus juga, oh jam tidurnya, makan gizinya apa, bahkan sampai kondisi psikis, psikologi sang anak itu aku harus research. Dan habis itu kalau udah selesai biasanya aku sharingkan ke suami aku, didiskusikan biar dia dapat info juga. Jadi kita kalau dari segi role kita mencoba memasterin role masing-masing nih. Tapi dari segi oke. support juga suami aku kebetulan support banget ya. Dia bener-bener bisa semua basic things kayak ganti popok, mandiin itu semua dia lancar banget. Kalau di zaman Oh, sekarang mungkin lebih ke gitu ya, iya, gitu. iya, iya.
Oke, berarti sebenarnya suami cukup berperan ya dan sangat support Yes. dengan Mamsi pada saat masa menyusui. Nah, kira-kira pada saat masa menyusui ketika tadi diceritakan ada problem mastitis ya dan kemudian pernah ASI drop juga. Nah, apa nih yang dilakukan oleh ayah ketika kondisi seperti itu? Support apa nih yang pernah dilakukan dan dilakukan oleh mereka mungkin juga nanti akan menjadi pelajaran buat ayah yang ada di rumah ya? Iya, kalau kebetulan suami aku itu benar-benar karena dia sangat-sangat suportif ya. Pertama dia ngerti banget dari segi mental tuh dia akan memprioritaskan maminya dulu nih. Karena kalau Oke. maminya baik-baik saja, Ya. pasti kita bakalan sayang ke bayinya pasti beres gitu. Jadi dia bahkan waktu itu sempat bantu jaga babynya biar aku bisa istirahat. Biar aku istirahat jadi produksi ASI juga lancar gitu. Itu sih support kayak gitu sih, selain dari segi mental dia juga bantu jaga ketika dia senggang. Dia juga quality time sama bayinya gitu. Oke, tuh ayah yang ada di rumah diperhatikan dulu mamsinya, disupport dulu mentalnya secara psikis, baru pasti akan memberikan pengaruh ke ASI dan kondisi kesehatan ibu menyusui. Begitu ya, Mamsi Rosa ya? Benar. Oke, terkait dengan topik pada siang hari ini, Mamsi sebagai pejuang kasih, menurut Mamsi Rosa, seorang pejuang kasih itu sebenarnya ibu yang seperti apa sih? Mungkin boleh diceritakan nih versi dari Mamsi Rosa. Pejuang kasih ya, yang Iya. selalu semangat berusaha memberikan ASI kepada bayinya, gitu. Yang ya kita harus nggak apa ya bilangnya, kita nggak boleh nyerah sih apalagi ketika lihat nih hasil pompa 10 ml doang, bahkan parah aku sempat pernah tetesan waktu itu, aku share di story ini kok cuma tetesan, pernah juga gitu. Tapi ya selalu semangat, oke, kalau udah ASInya lagi drop nih, berarti harus minum banyak, makan juga harus yang berkualitas, istirahat cukup, harus happy, harus rajin kosongin payudara, jadi dipompa, disusuin bayinya, biar produksinya lancar lagi, gitu. Jadi, ya itu sih. Oke, sebenarnya itu memang yang dilakukan seorang ibu ya. Nah, kalau dari kriteria yang sudah disebutkan oleh Mamsi Rosa, nah ini nih pertanyaan selanjutnya. Sudah masuk belum kriteria itu untuk Mamsi Rosa sendiri? Apakah Mamsi Rosa masuk dalam kriteria pejuang kasih seperti yang Mamsi tadi ceritakan? Of course sudah. Aku udah ngelewatin banyak cerita kan tuh. Bahkan sampai yang terakhir juga aku sempat milk blister, sampai apa sih namanya, putingnya tuh tersumbat. Jadi kayak sampai berdarah, sampai pas pompa juga susunya keluarnya warna pink, kayak strawberry milk. Itu juga pernah. Itu karena bercampur dengan darah atau bagaimana itu? Iya, bercampur sama darah. Jadi dengan semua kisah-kisah dengan semua kisah-kisah aku yang kisah menyusui aku yang cukup berwarna itu, aku ngerasa aku sih udah lulus lah sebagai pejuang kasih ya. Kalau misalnya dapat sertifikat tuh udah ada tulisannya lulus. Iya. Gitu. Seharusnya Mamsi ini dapat sertifikat semua ya sebagai pejuang kasih gitu ya. Dan dapat penghargaan dari negara dong ya kalau pejuang ya, labelnya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanyain terkait dengan brand Herba Asimor. Mamsi Rosa sendiri sudah mengonsumsi Herba Asimor atau bagaimana nih? Udah, kira-kira 2-3 mingguan sih baru. Oke, 2-3 minggu belakangan ini? Yes. Oke. Sudah merasakan khasiatnya belum ketika mengonsumsi Herba Asimor? Mungkin buat bayi, juga buat Mamsi Rosa sendiri? Udah, waktu itu kan jadi kebetulan aku start konsumsi itu pas ASI lagi drop. Ya, pas ASI lagi drop. Yang pertama dari segi kuantitas, itu mililiter pompaan naik. Terus yang kedua, aku kan sempat belakangan ini nih aku baru share post di Instagram aku share jam tidurnya anak aku. Terus aku baru sadar ya, dia tuh awal-awal tuh tidurnya cuma 5 jaman. Tidur awalnya tuh 5 jam, terus baru kebangun tiap 2 jam. Tapi seminggu belakangan ini tuh dia tidur itu jadi 6-7 jam easily. Jadi dia tidur lebih lama.
lebih pules. Jadi terus aku pikir-pikir, aku inget-inget itu apa mungkin karena aku konsumsi Herba Asimor ya, karena aku juga start konsumsi kan dari 2-3 mingguan lalu gitu. Ada sih di post Instagram aku emang baru kebetulan pas lagi share baru unggah juga gitu. Kayaknya jadi selain quantity, kualitas juga ngaruh sih, karena dia kayak lebih kenyang, ASI aku lebih berkualitas, dia lebih kenyang, jadi dia tidur lebih lama. Oke. Gitu. Wah, luar biasa ya. Ngomong-ngomong, memang Momsi Rosa ini mengenal Herba Asimor dari mana kok? Tiba-tiba langsung memutuskan, wah ini asik. Gue lagi drop nih, aku beli Herba Asimor. Nah, keputusan ini tahu dari mana ini? Dapat dari mana? Dari temen sebenarnya, temen ngasih tahu, terus dia bahkan ngirimin ke aku. Jadi ya udah aku start dari situ, aku coba dulu. Oke. Gitu. Tapi sebelumnya ASI lagi drop, kemudian dalam berapa lama nih ASI mulai kelihatan mengalami peningkatan tersebut? Ya waktu itu cuma 2-3 harian ya, tapi kebetulan itu juga karena ditunjang oleh baby aku yang pas lagi growth spurt. Jadi ketika lagi growth spurt itu kan baby setiap kayak setengah jam, 2 jam, pokoknya dia bentar-bentar lapar. Dan seharian itu dia nyusu terus, jadi kondisi payudara aku tuh kosong terus. Nah itu juga men-trigger produksi ASI biar lebih banyak lagi kan. Dan ditunjang juga aku pas lagi, itu baru nyoba, pas kebetulan baru nyoba Herba Asimor. Gitu. Jadi cepet pesat banget sih dalam, aku sampai share di IG story aku pompa, itu 2 menit aja dapat 80 ml kalau aku nggak salah. 80 ml dalam 2 menit. Itu memang banyak biasanya banget. pada waktu sebelum ASI drop, emang berapa liter, Mam? Kalau sebelum ASI drop ya. Sebelum ASI drop emang banyak sih. Emang aku tiap 2 menit emang biasanya 60 ml-an gitulah. 80 juga pernah. Gitu. Cuman karena kan itu habis drop terus naik lagi cepet banget ya, aku senang banget aja. Oke, jadi sampai sekarang pastinya mau konsumsi Herba Asimor dong ya? Iya, ngasih. Nih. Oke. Tadi juga baru minum. Tuh. Waduh, luar biasa. Nah, ternyata Herba Asimor memberikan khasiat yang terpercaya dan diunggulkan dan sudah ada buktinya dari Mamsi Rosa sendiri. Nah, Mamsi ayo coba yang ada di rumah konsumsi Herba Asimornya, terutama untuk Mamsi yang sedang mengalami ASI yang sedang drop. Jadi bisa dikonsumsi. Oh ya, Mam, ini konsumsinya 2 kaplet sehari ya? Iya, 2 kaplet. Oke, 2 kaplet dalam sehari. Oke, Mam, mungkin tadi sudah diceritakan tentang pengalaman yang menyedihkan ya, yang nggak enak dialami ketika proses menyusui. Nah, sekarang boleh diceritain nggak pengalaman seru ketika punya anak pertama dan pada saat masa menyusui? Ketika punya anak pertama dan masa menyusui ya, pengalaman seru ya. Ketika bilirubinnya naik, kan baby itu kan pas dia umur 3-5 hari itu kan kadar bilirubinnya mulai naik dan dia mukanya kuning, kulitnya kuning. Terus anak pertama panik banget ini gimana. Terus ketika namanya ibu-ibu zaman sekarang apapun itu di Google. Terus ketika Google ngasih tunjuknya makin bikin panik. Ngasih tunjuknya kuning kalau kelamaan dan kalau kadarnya tinggi banget itu bisa permanen. Bagian matanya tuh bagian putih matanya tuh bisa jadi agak sedikit kuning. Tambah panik, makin baca makin panik. Jadi waktu itu ya paling seru itu sih kayaknya. Paling bikin panik itu pas kadar bilirubin naik. Tapi ternyata kalau udah tahu, udah lewat itu ternyata solusinya gampang banget sih. Solusinya tuh cuman kasih susu aja sebanyak mungkin. Jadi aku ya udah nyusuin terus, kasih ASI terus sampai dia jadi jauh lebih better, kira-kira 2-3 mingguan deh, habis itu kadar bilirubinnya turun. Untungnya sih waktu itu dia belum setinggi itu sampai yang harus disinar ya di rumah sakit. Gitu. Ngomong-ngomong sekarang putra atau putrinya nih yang sedang dalam masa menyusui? Putra. Anak putra. pertama. Udah 7 bulan berarti ya? Yes. 7 bulan, berat sudah berapa ini? 7,6 kemarin ya terakhir. Dan sesuai dengan harapan dong ya? Iya, untungnya ya. Alhamdulillah masih on track dari kurva. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang support dari keluarga nih, Mamsi Rosa. Dari
keluarga yang ada, kira-kira siapa nih yang paling berperan buat Mamsi Rosa sendiri mendukung Mamsi pada saat membesarkan buah hati dan pada saat masa menyusui? Suami aku sih. Karena Oke. kebetulan emang suami juga ngerti, udah aku kasih tahu kayak ini loh biar ASI lancar tuh gini loh gitu kan. Dan dia ngerti, oh emang ibunya juga harus happy. Jadi dia yang paling support ya itu tadi kayak yang aku ceritain, dia bisa sampai bantu jaga babynya demi aku istirahat juga. Jadi ibunya juga harus cukup istirahat gitu, jangan diporsir banget. Terus dia juga ya dia tahu deh caranya kayak mau makan apa biar bikin senang aja gitu. Oke. Makan enak apa gitu. Iya, iya. Sangat pengertian sekali ya pastinya ya. Oke, Mam, dulu pada saat tahu hamil ya, dan kemudian pasti tahu kapan sih buah hati ini akan lahir, kira-kira ada persiapan nggak? Atau kepikiran nggak, gue harus menyiapkan masa menyusui gue dengan mengonsumsi apa, atau treatment apa nih yang dilakukan? Waktu itu aku untungnya sempat cari tahu sih dari segi belajar pelekatannya gimana gitu. Cuman kan yang namanya kita belajar pas lagi zaman hamil sama praktek kan beda banget tuh gitu. Iya, Dan betul ternyata banget. kayak ya jadi pas praktek emang both bayi sama ibunya juga sama-sama adaptasi, sama-sama belajar. Nah, jadi kalau dari pas hamil ya balik lagi ke pertanyaannya, aku sempat belajar, tapi aku nggak tahu harus minum pelancar ASI atau gimana awal-awalnya. Aku pikir ya udahlah ikutin alur aja gitu. Oke, jadi Awal-awal tidak konsumsi apapun ya, jadi organik aja ya. pertama-tama, tapi begitu ASI drop langsung oke, harus cari pelancar ASI apa gitu. Iya, iya, iya. Pada saat ASI drop itu sempat nggak sih mengonsumsi misalnya apa, makanan apa gitu? Kok makanan sih sayur-sayuran apa ya, daun katuk, semua sayur deh kayaknya, bayam, terus makan ayam terus deh kayaknya yang seingat aku. Pokoknya dari Daging-dagingan ya? daging-dagingan gitu, terus ya itu minum air juga sih harus banyak gitu. Jadi makan aku waktu itu ya banyakin aja dan berkualitas ya, kayak ya banyakin protein, sayur juga daun katuk sih waktu itu sampai banyak banget makan gitu. Ya, ya. Kebetulan banget kalau kita ngomongin daun katuk, memang herba asimor ini mengandung 3 bahan alami. Salah satunya terdiri dari daun katuk, daun terbangun, dan ikan gabus. Jadi pas banget memang untuk memperlancar ASI, memang herba asimor sudah komplit. Ya, nggak perlu beli sayuran, apalagi mengolahnya ya mungkin dalam kondisi sekarang ribet banget ya, harus ke pasar dan sebagainya. Nah, mungkin terkait dengan kondisi pandemi, ada nggak sih cara atau langkah yang mungkin di kondisi sekarang yang berbeda, kita nggak bisa keluar rumah, sangat terbatas, ini ada tips menyusui seperti itu nggak supaya ASI tetap lancar? Apalagi Mamsi butuh me time ya, kadang Mamsi me time dengan keluar, ketemu teman, tapi dalam kondisi seperti ini kan kita nggak bisa ya, gimana nih? Kebetulan kalau aku bukan tipikal yang harus jalan-jalan terus sih, tapi yang penting Okay. ketemu orang, ngobrol. Kalau aku kayak gitu. Jadi menurut aku kembali ke tipe tiap ibunya beda-beda kan ya. Kalau aku karena aku tipikal yang penting ngobrol ya aku bisa telepon teman, video call sama teman. Itu juga udah bikin happy. Atau kayak cuman ke rumahnya mama, kan mama juga sama-sama stay at home tuh. Gitu. Jadi lebih ke kayak ngobrol-ngobrol, ketemu orang, itu aja udah seneng sih. Terus kebetulan baby aku juga pas lagi lucu-lucunya sekarang, jadi aku nggak terlalu worry harus keluar rumah, ngeliatin dia aja tuh udah lucu banget gitu. Tiap hari ngejagain dia aja udah seneng gitu. Dan ngejaga mood dengan tadi ya ngobrol via WhatsApp call mungkin ya, atau via online sekarang sudah cukup ya. Dan apalagi bayi lagi lucu-lucunya, jadi cukup di rumah saja, nggak perlu kemana-mana gitu ya. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Mamsi Rosa, aku mau ingetin Mamsi yang ada di rumah untuk berpartisipasi di acara ini dengan memberikan pertanyaan di kolom komen. Nanti 2 penanya terpilih akan kita beri hadiah paket cantik dari Herba Asimor. Jadi jangan lupa, ayo kirim pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Oke, Mamsi Rosa, mungkin aku pengen tahu juga nih, nah sebagai seorang pejuang kasih nih, memberikan
yang terbaik untuk bayinya. Kira-kira di masa pertumbuhan 7 bulan, selain memberikan ASI, ini apalagi nih yang mungkin bisa yang untuk pertumbuhan bayi di usia 7 bulan ini, yang sekarang lagi dilakukan oleh Mamsi Rosa? Aku mengasah motoriknya dia sih. Aku ngajarin dia merangkak, terus aku juga bacain flashcards. Tapi itu semua udah dari pas dia 4 bulan sebenarnya. Oh, kalau 4 bulan tuh aku ngajarinnya lebih ke talk word dan merangkak gitu. Tapi kalau jadi apa ya bilangnya, lebih ke aktivitas dia sehari-hari. Dan dari semalam juga aku kebetulan baru bahas tentang sensory play buat mengasah indranya dia. Tadi pagi juga baru sharing-sharing di story aku tentang sensory play juga. Jadi bakalan mungkin seminggu ke depan ini juga aku bakalan pusing ngurusin sensory play-nya dia buat mengasah dari sisi situ sih. Selain ASI juga dia butuh rangsangan, stimulasi dari luar soalnya. Gitu. Oke, nah mungkin kita akan pindah sebentar ke sudah ada pertanyaan-pertanyaan nih dari para penanya yang di IG Live nih, Mamsi Rosa. Nanti bantuin jawab juga ya. Boleh. Oke, ini aku bacain pertanyaan dari Dian Kurnia, IG dari Dian Kurnia. Saya mau tanya gimana manajemen pumping dan manajemen pemberian ASI bagi ibu pekerja, ASI perah ya, bagi ibu pekerja. Mungkin dari pertanyaan ini mungkin Mamsi Rosa punya pengalaman nggak untuk memerah ASI saat berada di luar misalnya? Kalau misalnya pengalaman untuk memerah ASI pas di luar ya, aku langsung jawab aja pertanyaannya boleh nggak dari sisi kalau kerja kantoran, karena kebetulan waktu itu aku juga pernah bahas di story aku, di post juga aku udah pernah nge-share untuk manajemen pumping ya, manajemen memerah ASI untuk ibu yang bekerja. Jadi harus konsisten sih ya Mams ya, konsisten mengosongkan payudara setiap 2-3 jam. Tapi jadi gini, kalau bisa pasang alarm sih saran aku. Karena kadang kan kita kerja, aku juga ingat kalau kerja dulu suka lupa waktu, nanti kelewatan, akhirnya itu payudaranya kondisinya penuh terus. Dan ketika kalau payudara kondisinya selalu penuh, itu akan memberikan sinyal ke otak, babynya udah nggak butuh nyusu nih, buktinya nggak dikosongin kan. Jadi udahlah produksinya diturunin aja, babynya udah nggak nyusu sebanyak itu kok. Itu yang bikin produksi akhirnya turun. Jadi benar-benar harus konsisten sih untuk mengosongkan payudara setiap 2-3 jam. Itu satu. Ya kedua, of course harus seneng tapi agak susah ya, karena kalau orang kerja tuh kan emang agak stres. Jadi harus tahu cara bikin mood kita naik lagi gimana sih. Dan orang kan beda-beda. Ada yang harus belanja, ada yang nonton drama Korea aja bahagia gitu. Jadi itu benar-benar lihat kita tuh senengnya gimana untuk memperbaiki mood kita gitu. Terus pulang dari selesai kerja udah bawa kado buat si baby itu, ya udah langsung kalau bisa sih belajar nyusuin. Biasakan nyusuin langsung lagi. Karena nyusuin langsung itu ada namanya, babynya itu langsung ngenyot, itu memberikan rangsangan untuk produksi ASI, jadi hormon prolaktin kita naik, jadi kita bisa lancar juga memproduksi ASI. Itu sih kalau manajemen perah untuk ibu yang kerja. Gitu. Oke. Mungkin kalau ada pengalaman juga nggak, mungkin dari Mamsi Rosa atau dari temannya gitu, kejar-kejaran produksi ASI pada saat ibu bekerja. Nah, ini mungkin lumayan susah ya, kecuali kalau Mamsi dalam kondisi normal, produksi ASI-nya memang berlimpah, jadi tidak perlu khawatir ya. Karena aku pernah nih punya pengalaman Mamsi yang bekerja, tetapi memang produksi ASI-nya tidak banyak, sehingga pada saat di kantor dia harus segera untuk memberikan ASI perahnya ke anaknya yang ada di rumah. Punya pengalaman kayak gitu nggak? Nah, ini kira-kira bisa diceritakan nggak, atau mungkin ada pandangan lain terkait ini, memberikan tipsnya bagaimana? Oke, kalau pengalaman nggak ada, karena aku kan udah resign sejak udah decide untuk resign, jadi habis melahirkan ya udah jadi ibu rumah tangga aja. Tapi kalau untuk tips, aku sih selalu nyaranin ke ibu-ibu lainnya untuk stay positif, itu satu.
selalu disyukurin aja hasilnya berapa. Kejar-kejaran nggak apa-apa, kita usaha terus. Kalau misalnya, istilah kalau tadi kan dengar kasusnya berarti benar-benar kejar-kejaran tuh abis pam langsung kirim gitu kan ke anaknya, abis pam kirim itu kan panik banget. Tapi nggak apa-apa, selalu disyukurin aja dan jangan pernah patah semangat sih untuk pompa terus gitu. Terus bisa minum pelancar ASI juga, Herba Asimor, biar kualitas dan kuantitasnya naik. Terus minum air yang banyak, yang tadi aku udah sharing ya, makan yang berkualitas, istirahat yang cukup, dan yang penting sih menurut aku itu, stay positif, selalu mikir ASI kita cukup kok buat si baby, ASI kita cukup kok untuk si baby gitu. Niscaya produksi naik. Iya. Iya, iya. Itu memang membutuhkan mental-mental pejuang banget ya, makanya disebut pejuang kasih. Yes. Iya, iya. Oke, Mamsi, untuk pejuang kasih sendiri, kira-kira kalau tadi kan Mamsi sebutin bahwa kita harus membangun mood ya, dengan ya setiap orang beda-beda gitu, membangun mood yang bagaimana. Kalau Mamsi sendiri, me time-nya ini apa sih? Mungkin selain tadi sudah sempat disebutkan, lihat anak lucu aja udah seneng gitu di rumah. Nah, me time-nya ini apa nih? Penasaran nih aku. Me time aku apa ya? Belanja sih. Shopping, online shopping ya kalau sekarang, karena nggak bisa belanja offline. Tapi dibilang belanja sekarang juga udah nggak begitu. Me time aku sebenarnya dipakai dan dikikis untuk membuat konten. Karena aku content creator dan aku udah tiap hari udah juggling dari ngurus rumah, ngurus suami juga, ngurus diri sendiri juga, ngurus bayi juga. Jadi ketika ada me time aku pakai untuk even lebih produktif lagi ya, bikin konten. Karena ya, waduh, itu mah bukan me time, Mam. Tapi me time-nya kerja ya, soalnya. Tapi gini loh, aku senang dan aku bener-bener happy banget ketika dapat message kayak thank you ya sharingnya, thank you ya anak aku tadinya gini, terus karena lihat story kamu kayak gini, sekarang anak aku gini gitu. Itu bener-bener nggak terbayar sih. Perasaannya itu tidak terbayar ketika tahu ternyata sharingan dari kita tuh bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi itu kenapa menurut aku me time itu dibilang me time-nya itu mah bukan me time, itu mah kerja namanya. Itu kalau misalnya nggak benar-benar bahagia melakukan yang dilakukan, pasti kerasanya itu kayak kerja gitu. Tapi kalau kayak aku willingly untuk dengan sendirinya mau sharing gitu ya, aku happy aja gitu. Oke. Dan dengan apa yang Mamsi lakukan, yang Mamsi pilih untuk yang tadi katanya me time, meskipun buat gue itu nggak me time banget ya, pengaruh nih buat produksi ASI? Pengaruh buat produksi ASI? Pengaruh nggak ya? Kalau bener-bener ASI aku drop, aku nggak akan bikin konten sih. Aku akan cari makanan. Tapi kalau ditanya me time, ngapain bikin konten sih? Makanan apa nih yang dipilih, Mam? Mungkin yang makanan yang terkait dengan meningkatkan produksi ASI atau sebenarnya ya makanan apa aja yang penting happy gue gitu. Yang penting happy. Oke. Yang penting happy. Gitu. Kalau karena aku tips ASI lancar kalau menurut aku itu nomor 1 mungkin lebih ke ngosongin payudara. Ngosongin payudara itu paling penting. Kedua, happy. Baru ketiga yaitu minum air, makan, istirahat cukup. Tapi happy ada di nomor 2 nih. Selain kita harus rajin pompa dan lain-lain gitu. Oke. Nah, kita udah ngomongin happy-happy. Nah, sekarang padahal kondisi yang paling susah itu pada saat kita kondisi stres ya. Tadi sempat disinggung kalau Mamsi Rosa pernah mengalami kondisi stres pada saat ASI drop. Nah, cuman kondisi stres seorang masing-masing orang kan beda-beda ya. Nah, kalau pada saat yang dialami Mamsi Rosa, pada saat stres ini apa nih kepanikan seperti apa sih yang mungkin sempat terjadi? Paling stres itu sih sebenarnya ketika baby aku masih baru berumur berapa hari ya waktu itu. Ketika itu ASI drop pertama kali dan sebagai ibu baru, itu rasanya stres banget. Babynya lapar, nangis. Babynya nangis, akunya ikutan nangis bareng dia, sama-sama nangis. Itu stres banget rasanya. Tapi ketika udah lewat 1 kali, wah begitu ASI drop lagi, oh udah tahu nih, oh kurang istirahat nih. Kayak udah lebih pengalaman, jadi lebih
apa ya bilangnya, lebih gape ya. Kayak udah lebih biasa, oh ya udah berarti harus makan banyak, berkualitas, minum juga harus banyak. Jadi kalau udah lewat 1 kali tuh udah lebih better sih jauh. Gitu. Paling stres menurut aku yang pertama kali aja. Sekarang kalau ASI drop udah ketawa-tawa doang. Kemarin aku share di story yang tetesan, aku cuma bilang gini, wah hasilnya lumayan nih buat dibalurin ke stretch mark. Jadi ASI perahnya dibalurin ke stretch mark karena cuma tetesan, nggak mungkin juga nih minum babynya. Gitu. Jadi yang Oke, penting oke. aku selalu udah disyukurin aja lah, hasilnya berapapun disyukurin aja. Gitu. Oke, disyukurin aja ya. Berapapun hasilnya, tetap itu adalah perjuangan kita semua ya, sebagai manusia yang menyusui gitu ya. Oke, aku akan lihat satu pertanyaan lagi dari penanya yang sudah masuk nih ke kolom komen. Ada IG dari Dwi Anita Ningsih Conil. Pertanyaannya, gimana supaya Papsi bisa ikut ambil peran dalam melancarkan ASI? Nah, ini tadi sudah disinggung ya sama Mamsi Rosa. Mungkin boleh di-share lagi, Mamsi, gimana nih peran Papsi biar bisa ikut berperan dalam melancar ASI? Peran siapa, sorry? Halo? Ayah. Oh ya? Ayah. Oke. Jadi kalau di Herba Asimor itu kita manggilnya Papsi. Oke. Ayah pendukung ASI. Peran ayah ya. Ya peran ayah, support mental ibunya penting banget. Terus mohon pengertian dan butuh kesayangan, kita butuh disayang lebih ya. Jadi butuh dimanjain, terus kayak misalnya oh lihat kita capek pijetin. Kayak gitu aja bisa melancarkan ASI loh. Karena maminya happy. Gitu, berasa disayang. Gitu jadi disayang ya. Ada nggak sih mungkin pada saat masa-masa pengen dimanja, disayang, nggak sempet nih suami karena mungkin kecapean pulang kerja dan sebagainya, ada ngalamin kayak gitu nggak, Mam? Ada dong. Apalagi suami aku workaholic banget. Waduh, gitu. Gimana tuh? Gimana nih tipsnya supaya tetap mood terjaga sebagai seorang ibu menyusui? Nah, itu kayaknya tips penting ya buat manusia yang di rumah. Menurut aku balik lagi ya, kita harus tahu apa sih yang benar-benar bikin kita bahagia. Balik lagi. Jadi tiap ibu pasti, tiap mamsi pasti beda nih. Kalau ada yang kayak tadi aku bilang. Nah kalau suami pulangnya malam, sibuk, udah capek seharian megangin si baby gitu kan. Terus udah ASI udah mulai drop nih, sebel, bete di rumah. Aku bilang, aku pengen belanja. Gitu. Jadi beda-beda, makanya balik lagi ke tiap mamsi sendiri tuh beda-beda. Apa yang bikin happy? Kalau aku bikin abis belanja happy, pokoknya abis check out barang online happy ya udah, gitu. Oke, tuh berarti sebenarnya kita sendiri ya, mamsi sendiri yang tahu apa sih kebutuhan kita gitu ya, untuk membuat kita happy. Jangan dipaksa kalau misalnya suami memang tidak ada waktu atau memang nggak sempet ya, jadi malah nanti merusak mood dari mamsi itu sendiri ya, gitu ya. Benar. Jadi pandai-pandailah kita mengenal diri sendiri untuk tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita happy. Gitu kali ya. Benar, iya. Aduh bagus banget clarification-nya. Oke. Mungkin aku akan tanya lagi tentang, nah nih, sesama pejuang kasih mungkin ya buat mamsi yang ada di rumah, mungkin perlu saling memotivasi apa sih yang menjadi kebutuhan seorang mamsi pejuang kasih. Boleh disampaikan pesan dan juga mungkin motivasi apa nih yang paling dibutuhkan oleh mamsi sebagai pejuang kasih. Oke, pesan ya buat para pejuang kasih ya. Satu, jangan pernah menyerah sih. Berapapun mililiter hasil pompa, walaupun tetesan, itu jangan pernah menyerah. Pokoknya usaha itu tidak akan mengecewakan hasil. Usaha tidak akan mengecewakan hasil. Bener kan? Jadi selama kita niat, kita berusaha, pasti hasilnya ada. Selama ada niat, ada usaha, ya hasil pasti akan mengikuti. Ya pokoknya kalau misalnya lihat ibu-ibu di Instagram, ih kok ASI perahnya berkulkas-kulkas, jangan berkecil hati.
semua itu ada prosesnya. Mereka yang berkulkas-kulkas itu juga nggak mungkin baru lahiran jos langsung ada 3 kulkas gitu kan. Jadi kita selalu semangat, pokoknya itu sih, selalu semangat, stay positif, jangan pernah nyerah, usaha aja terus. Itu sih. Oke. Mam, mungkin ada tips buat apa ya, membangun semangat buat mamsi yang mungkin memang sudah patah semangat banget sampai akhirnya berpikiran untuk memakai susu formula. Nah, itu kan juga ada ya kondisi-kondisi seperti itu. Ini kira-kira apa nih ya yang mungkin bisa real, karena kadang kita nih ya sebagai mamsi yang sudah berpengalaman untuk menyusui, mungkin gampang ya kita ngomong, tetapi yang ngejalanin dalam kondisi stres itu susahnya luar biasa, ya kan? Benar, Nah, benar. kira-kira apa nih yang mungkin real yang dibutuhkan kalau dalam kondisi stres seperti itu? Oke, yang pertama, kalau menurut aku, kalau misalnya udah pakai susu formula, menurut aku itu maksudnya mau berpikiran mau untuk menggunakan susu formula, itu harus tahu sih sistemnya itu bakalan kayak lingkaran setan, oke? Jadi misalnya, oh ini produksi ASI aku segini nih, segini nih misalnya mililiternya, aku tambahin deh pakai susu formula. Nanti sambil aku kejerin lagi biar kalau ASI aku udah cukup, baru jadi susu formulanya nggak usah dikasih lagi gitu. Itu benar-benar salah. Ya, karena ketika kita produksi segini, terus kita kasih dia susu formula, sufor, ini produksi akan turun. Karena si babynya kenyang sama sufor. Jadi justru makanya aku bilang kayak lingkaran setan jadi nantinya. Si babynya kenyang sufor, ASINya kita jadi nggak kepake-pake terus gitu, pompaannya nggak akan naik-naik gitu. Nah, jadi kalau bisa bener-bener usahakan untuk kita usaha dulu lagi nih, jangan mikiran nanti pakai susu formula aja lah gitu. Kita selalu coba positif, mikir ASI kita tuh pasti cukup kok, karena Allah pasti ngasih kita, Tuhan pasti ngasih kita dicukupkan untuk bayinya gitu. Bahkan kan kita semua udah ngelewatin yang namanya hamil ya. Maksudnya pas hamil tuh begitu magical banget, kok bisa si baby dari kayak gitu sampai segede itu di perut kita, terus bahkan sampai sistemnya kalau pada tahu nih, aku sampai amazed banget di trimester 3, karena kan ketika si babynya udah rada gede tuh, dia pipis di situ, juga di dalam situ gitu kan intinya ya. Terus air ketuban tuh kan keruh dong sama air urinnya dia. Nah, itu makanya dikasih tahu sama dokter minum yang banyak biar airnya tuh kayak dibuang yang kotor, kayak di replace lagi sama air bersih. Itu magical banget kan? Bisa didesain sedemikian rupa sama Tuhan sampai bisa kayak gitu. Jadi dari se-magical itu nggak mungkin kan Tuhan kayak ya udah lu lahiran lah ntar ASI lu nggak cukup gitu. Jadi selalu berpikir ASI pasti dicukupkan kok. Gitu. Harus selalu semangat. Positive mindset. Oke. Apakah ini menjadi closing statement? Mungkin apa ya? Apa sih kesimpulannya dari semua ini? Mungkin boleh dipertegas lagi mungkin Mamsi untuk memberikan semangat buat Mamsi pejuang ASI di luar sana sebelum kita mengakhiri acara sore hari ini. Ya pokoknya ingat aja, pokoknya jangan pernah nyerah, usaha terus gitu. Lakukan partnya kita. Nanti pasti Tuhan melancarkan yang lain sisa-sisanya. Gitu sih. Oke. Usaha terus, stay positif, dan kita pasti harus memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Oke, nggak berasa banget. Hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol, berbincang dengan narasumber kita, Mamsi Rosa. Dan banyak pengalaman sharing yang sudah diceritakan oleh Mamsi Rosa terkait Mamsi sebagai pejuang kasih. Nah, terima kasih banyak Mamsi Rosa sudah bergabung di IG Live Herba Asimor. Dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di topik lain selanjutnya di IG Herba Asimor, Kawal Awal Pejuang Kasih dengan ASI Pasti. Terima kasih Mamsi Rosa. Thank you Mbak Lia. Semangat terus juga buat Mamsi yang ada di rumah. Terima kasih juga Mamsi audiens yang ada di rumah sudah ikut bergabung menyaksikan acara ini sampai akhir dan berpartisipasi, memberikan pertanyaan, dan ingat untuk tadi
eh, penerima 2 tote bag cantik dari Herba Asimor akan dihubungi oleh tim Herba Asimor. Oke, semangat terus buat Mamsi dan jangan lupa jangan lewatkan acara IG di Herba Asimor di topik-topik selanjutnya di minggu depan, dan kita tetap semangat untuk memberikan yang terbaik, kawal awal terbaik buat buah hati kita dengan ASI Pasti. Saya undur diri dulu, selamat siang dan sampai jumpa.